Ya, boleh Pak, bisa diceritain terkait itu yang dilaporkan, yang pelaporan para santri ya, waktu itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terima kasih perihal ini di waktu satu hari puasa itu sudah dimusyawarahkan dengan para wali santri. Gitu. Bahkan di saat itu pun semua para wali santri di akhir daripada ending semuanya setelah di statement kepada saya pun sudah saling Islam mengistilahkan, saling maaf. Namun ketika selepas anak-anak masih lulus dan mendapatkan ijazah, mereka langsung membuat reaksi yang lebih jauh lagi di luar dugaan kami. Awalnya kami pikir mereka tidak ada tindakan apapun, Tidak ada yang melapor. Ya, tidak ada pelapor apapun, karena di situ sudah ada kesepakatan di waktu forum itu. Bahkan orang tua santri pun ya sudah memaafkan atas segala kekhilafan dan semuanya. Nah, khilaf di sini bukan dalam arti kata saya adalah konflik fisik pada anak. Nah, saya katakan laporan yang dilakukan oleh anak itu masih bias, dan saya pribadi selaku orang pengelolanya tidak melakukan apapun tindakan kepada anak-anak kami. Malah ada kami itu benar-benar menjaga dan bagaimana cara mendidik agar anak-anak kami lebih baik lagi. Nanti ketika itu pun pada saat akan ada riungan ke pondok kami, gitu kan, itu dari orang tua saya tidak ada yang berkomunikasi, tidak ada yang memberikan informasi dari awal bahwa akan ada riungan tentang hal ini. Kalau istilah dalam bahasa agamanya nggak ada tabayun, nggak ada tabayun kepada kami, sehingga kami pun dibuat kaget dengan banyak datang orang tua wali santri. Nah, itu kan secara etika sudah punten, gitu, melanggar daripada kode etik, gitu, datang ke tempat seseorang tanpa izin. Nah, ketika itu saya kaget, ya sudah akhirnya saya atasi ada apa, dan disitu tidak dibuka, gitu. Setelah terjadi banyak obrolan, akhirnya terjadilah riungan. Ketika di riungan itu pun saya langsung di just gitu ya, bahwa saya itu sudah melakukan tindakan itu disebutkan semua. Di sini saya langsung kaget, kenapa? Karena tidak ada klarifikasi dari awal. Sedangkan pada awal pun ketika ada permasalahan yang memang melibatkan santri ataupun ada yang melibatkan, kita bisa musyawarah secara kekeluargaan. Nah, dari situ akhirnya karena mereka langsung percaya terhadap laporan pertama dari anaknya dan menelan bulat-bulat informasi dari anaknya, begitu, sehingga orang tua itu langsung khawatir. Mereka pikir anaknya benar-benar diapa-apakan sama saya, padahal sama sekali tidak, begitu. Nah, setelah itu akhirnya ya saya menjelaskan kepada mereka kalau seandainya saat ini saya harus membenarkan Bapak Ibu percaya sama saya apa tidak, kan gitu. Ya sudah, ini semua luapan emosi orang tua di saat forum itu selesai. Bahkan ketika itu pun sampai bahwa terjadi ada obrolan ini tidak akan sampai dibawa ke ranah hukum. Ada salah satu orang tua santri yang mengatakan demikian, dan ini kepala sekolah langsung. Kenapa? Karena berpikir gini, di saat itu pun mereka sudah ada mosi tidak percaya. Kami terima atas segala tindakan daripada guru-guru kami, saudara kami, namanya pendidikan pasti terberat itu ada. Namun kadang-kadang mereka tidak paham harus pendidikan seperti apa, sehingga wacana atau isu-isu yang berkembang itu bahwa katanya puluhan santri, padahal jumlah santri yang ada di kami itu 16. Pak, ini kan nggak masuk ke proses hukum ya? Gimana? Ya, kita akan ikuti proses hukumnya aja. Saya pun akan meminta, ya secara membantu saya akan memenuhi panggilan-panggilan dari mungkin Kasat Reskrim Polres Karawang. Udah dapat surat panggilan belum? Ya Pak. Surat panggilan udah dapat? Belum ada. Nah, tadi sebelumnya ada musyawarah itu terkait apa? Yaitu kasus di mana ada dua santri yang melaporkan kepada orang tua santri, gitu, bahwa dia katanya dipegang-pegang dan sebagainya. Padahal itu semua tidak paham, gitu. Nah, dari situ akhirnya musyawarah itu adalah mempertanyakan maksudnya apa seperti itu. Sudah saya jelaskan, cuman sayangnya sebelum selesainya digelar permusyawarahan itu, kenapa ada lagi terjadi seperti ini? Dan hal ini terjadi ketika ijazah sudah diterima oleh santri, begitu. Padahal ini saya khawatir ada seseorang yang menunggangi daripada kasus ini. Secara naluri, anak-anak pun pasti tidak mau seperti itu, gitu Pak. Yang dituduhkan Bapak sendiri berarti? Kemungkinan. Iya, yang diarahkan ke Bapak langsung. Mungkin kepada Ya. saya. Gitu. Kalau Bapak sebagai apa di situ? Ketua yayasan. Iya, ketua yayasannya langsung. Ya, ketua yayasan. Iya. Berarti pimpinannya berarti. Iya. Iya, yang dituduhkan. Terima kasih. Pak, Bapak Nama lengkap Pak Kiki Andriawan. Kiki Kiki Andriawan. Andriawan. kontesnya apa? Ya, Yayasan kontesnya apa? kontes nih, untuk nama kontes Andriawan.
Iya. Yang di mana sih? Lokasinya yang di mana? di daerah Majalaya. Oh iya. Terima kasih kayak Bentar, izin. Terkait masalah itu kan juga ada katanya izin pondok pesantrennya juga katanya nggak ada. Itu gimana tuh? Nah itu Itu ya. izin kita sudah ada dari tahun Iya. 2022. Pengajuan itu dari tahun 2018. Begitu. Izin itu sudah ada, kami pegang. Begitu. Jadi dari laporan-laporan yang berkembang di media itu memang ada beberapa yang menurut saya tidak konkret dengan kenyataan. Jadi ada yang ditambah-tambahkan. Gitu. Tapi statement ke Pak Depak sendiri mengatakan tidak ada. Dia tidak terdaftar tuh gimana waktu awal? Nah itu. Nah, Nah, ini. Ini. ini 2022 ya. Ini 2022. Iya. Udah habis atau belum? Iya. Kan jadi tidak sesuai statement yang kemarin tersebar itu. Nah, Iya. makanya tadi sama Kemenag juga diklarifikasi lagi gitu. Diklarifikasi lagi. Iya. Jadi ini yang asli. Artinya kita datang ke sini itu untuk klarifikasi. Iya, Iya. klarifikasi. Maksud pihak Kemenag itu minta klarifikasi. Iya. Ada apa? Bukan terdakwa. Kita sebagai Iya. saksi. Oh iya. Jadi banyak kekeliruan yang dilaporkan. Iya, maksudnya supaya tidak menjadi bola liar yang berlebihan gitu. Iya. Izin Pak, mau ada pendampingan penasihat hukum nggak ada rencana itu Bapak? Bapak sendiri Kedepannya jika memang diperlukan pasti ada Pak. pendampingan? Iya, pendampingan dari LBH. Iya. Insya Allah. Saat ini belum? Belum Pak. Belum ya. Terus pakai kalau terkait pemberitaan yang simpang siur itu tanggapannya gimana nih? Kalau misalkan ada yang kira-kira nggak pas itu tanggapannya gimana? Pakai sendiri tentang pemberitaannya? Tentang pemberitaan Iya. ya sangat menyayangkan. Sebenarnya dari awal pun kan kami sudah beranggapan ya ini adalah salah satu hal perbaikan bagi kami. Sayangnya sekarang kenapa diperluas, karena kan yang repot mereka juga. Yang saya khawatirkan jejak digital itu nanti akan ada membekas pada dirinya mereka. Mereka ya. Gitu saya khawatir itu. Kalau saya pribadi sebenarnya kalau dari pihak sana untuk tabayun, untuk saling sadar kesalahan ya udah gitu. Nggak usah terlalu jauh untuk proses seperti ini karena udah terlanjur masuk laporan gitu. Iya. Jadi ya bagaimana, saya pun ikut aturan proses hukum, Siap dihadapin berarti siap hasilnya. dihadapi, bukan mau kick balik sebenarnya. Kita Iya. cari jalan tengahnya di mana apa itu. Iya, iya. Karena bagaimanapun mereka santri kami gitu. Sekalipun mereka udah benci kepada saya, orang tuanya pun mungkin sudah tidak suka. Ya karena ajaran Islam itu nggak boleh seperti itu. Ya saya berkewajiban Iya. mencari jalan, bukan artian saya jadi terdakwa atau apa begitu. Sangat disayangkan Pak. sangat Atas sayangkan. kejadian ini sangat disayangkan. Padahal masih bisa musyawarah. Dan itu pun sudah tertera di aturan pondok, jika ada sesuatu masalah tidak harus melibatkan aparatur yang lain. Dampaknya seperti ini kan. Keluargaan dulu ya. Begitu. Ya saya. Ya. Makasih. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Jadi kemarin pada saat lapor pun ada beberapa santri
ini datang untuk bersilaturahim. Pertama, saya untuk mengklarifikasi isu-isu yang sedang beredar di media saat ini, di mana isu itu terangkat bahwa di mana ada indikasi di pondok kami terjadinya pelecehan seksual. Saya sendiri selaku pengasuh pondok pesantren memastikan bahwa setiap isu yang bergulir di media itu tidaklah benar. Satu itu. Kemudian ketika ada isu-isu yang lain berkembang di media yang lain pun terlihat tentang penyebaran video-video yang tidak pantas, dan saya pastikan tidak ada begitu. Nah kemudian kalau saya harus berbicara kronologis dari awal, memang cukup panjang. Si salah satu santri ini memang dari awal pun dalam pengawasan. Kenapa? Karena mengingat ada salah satu pergaulan yang memang sudah luar batas dan itu kontrol dari orang tua yang dididik. Terindikasinya ketika itu santri tersebut ya saya atasi ketika beliau ada di pondok dan melakukan tindakan di luar sewajarnya dia gitu ya, pacaran lah bahasa ini, pacaran gitu. Akhirnya kenanya sama saya. Kenapa kenanya sama saya? Karena saya khawatir hubungan dia dengan lawan jenis itu, khawatir nanti malah berimbas terhadap keselamatan dirinya. Belum, untuk pemanggilan saya belum ada dari penyidik. Bahkan ada beberapa teman yang kemarin isi pengajian di Polres Karawang, Bareskrim, kami belum sampai ke wilayah penyidik. Jadi si pelapor itu baru sebatas pelaporan saja.